Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Munin dengan NIM 20650053 kelas D. Baik, di sini saya akan mereview materi yang ketiga tentang model proses rekayasa perangkat lunak. Proses rekayasa perangkat lunak itu communication, planning, modeling, construction, deployment. Model-model proses PL yaitu model Veriwal, model prototype, model spiral, model RAT, model RUP, model Angel, model Scrum, model DevOps, model Extreme Programming. Yang pertama itu model Veriwal, communication, planning, modeling, construction, dan deployment. Model Veriwal itu penjelasan model Veriwal. Model Veriwal merupakan pendekatan SDLC paling awal yang digunakan untuk pengembangan perangkat lunak. Urutan dalam metode waterfall bersifat serial yang dimulai dari proses perencanaan, analisis desain, dan implementasi pada sistem. Model Veriwal, kelebihannya itu sistem rangkaian jelas, gambar akhir yang jelas, baik dan dokumentasi. Kekurangannya itu tidak fleksibel, memakan waktu yang lama, potensi kenaikan biaya yang besar. Jadi contoh Veriwal itu contoh penerapan model waterfall dalam perkembangan aplikasi atau sistem informasi. Sistem penjualan yang digunakan di UD Erlangga Jaya Semarang masih menggunakan sistem yang sederhana, yaitu dalam memesan ataupun membeli produk yang dijual, maka konsumen harus datang langsung ke tempat tersebut. Untuk itu perlu pengembangan sistem informasi sebagai salah satu solusi untuk memecahkan permasalahan agar dapat memudahkan konsumen dalam memperoleh informasi maupun memesan produk yang dijual. Model prototype yaitu di sini ada communication, quick plan, quick design, prototype construction, deliver atau feedback. Model prototype atau metode prototype adalah metode pengembangan sistem perangkat lunak yang dimana prototype dibangun, diuji, dan kemudian dikerjakan ulang seperlunya sampai hasil yang dapat diterima dicapai dari sistem atau produk yang dilengkapi dapat dikembangkan. Model prototype kelebihannya itu dapat menjalin komunikasi yang baik antar user dan pengembangan sistem. Setiap perbaikan yang dilakukan pada prototype merupakan hasil masukan dari user yang akan menggunakan sistem tersebut sehingga lebih reliable. User akan memberikan masukan terhadap sistem sesuai dengan kemauannya, menghemat waktu dalam pengembangan sebuah sistem. Kekurangan: untuk menghemat waktu, biasanya pengembangan hanya menggunakan bahasa pemrograman sederhana yang mungkin rentan dari segi keamanan. Tidak cocok untuk diimplementasikan pada sebuah sistem yang sangat besar dan global seperti sistem operasi komputer. Contoh penerapan model prototype dalam perkembangan aplikasi atau sistem informasi. Sebuah rumah sakit ingin membuat aplikasi sistem database untuk pendataan pasien. Sekelompok programmer akan melakukan identifikasi mengenai apa saja yang dibutuhkan oleh pelanggan dan bagaimana model kerja program tersebut. Kemudian dilakukan rancangan program yang diuji kepada pelanggan. Hasil penilaian dari pelanggan dievaluasi dan dianalisis. Kebutuhan pemakaian kembali dilakukan. Model spiralnya itu communication, planning, modeling, construction, dan deployment. Model spiral. Metode spiral adalah salah satu metode siklus hidup perkembangan perangkat lunak yang paling penting, yang menyediakan pendukung dan penanganan risiko. Kelebihan dan kekurangan metode spiral yaitu kelebihan: perkiraan biaya menjadi mudah karena pembuatan prototipe dilakukan dalam fragmen-fragmen kecil. Kekurangan:
Perkembangan spiral bekerja paling baik dan proyek besar hanya juga menuntut keahlian penilaian risiko. Metode spiral. Contoh penerapan metode spiral dalam perkembangan aplikasi atau sistem informasi. Perkembangan era industri 4.0 menuntut sebuah instansi agar bisa memanfaatkan perkembangan teknologi dalam segala bidang. Salah satunya adalah pemanfaatan web pada proses bisnis. PT Dinar Makmur Cikarang merupakan salah satu perusahaan yang menghasilkan barang jenis Steve Rockwell. Dalam penjadwalan produksi waktu lama masih dilakukan menggunakan cara manual yang memerlukan waktu yang lama dalam pengerjaannya. Hal ini dapat didistribusikan jadwal yang sudah jadi terhadap pihak-pihak terkait. Dalam penelitian ini akan dikembangkan sistem informasi penjadwalan berbasis web menggunakan metode spiral. Model RAT yaitu Communication Planning, Modeling, Construction. Tim 2 Modeling, Construction. Tim 3 Modeling, Construction. Terakhir itu Deployment. Model RAT, Rapid Application atau Development. Adalah model proses pembangunan perangkat lunak yang tergolong dalam teknik bertingkat. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan, waktu pengembangan aplikasi bisa lebih cepat dan efektif, mempermudah proses integrasi. Kekurangan, satu hanya cocok digunakan untuk pengembangan aplikasi secara modular. Fokus ke suatu fitur untuk dijadikan model terpisah. Sulit diterapkan untuk mengembangkan aplikasi besar. Contoh penerapan model RAT dalam perkembangan aplikasi atau sistem informasi. Penerapan metode RAT atau Rapid Application Development pada penelitian ini digunakan untuk menghasilkan suatu sistem penjualan fashion distro secara online melalui integrasi ke dalam basis data serta membangun hubungan dengan user selaku pembeli secara lebih personal. Sasarannya lebih ke arah memperluas dan meningkatkan jangkauan penjualan melalui media dan fleksibel dan lebih ke arah efisiensi pemasaran. Model ROOC yaitu initial planning, business modeling, requirement analysis design, implementation, test, evaluasi, dan terakhir deployment. Model ratio Unit proses atau RAP merupakan suatu metode rekayasa perangkat lunak yang dikembangkan dengan mengumpulkan berbagai best practice yang terdapat dalam industri perkembangan perangkat lunak. Kelebihan dan kekurangan, menyediakan akses yang mudah terhadap pengetahuan dasar bagi anggota tim, menyediakan petunjuk bagaimana menggunakan WM secara efektif, mendukung proses pengelolaan dalam pengembangan software, memungkinkan untuk secara sistematis mengontrol perubahan-perubahan yang terjadi pada software selama proses pengembangannya. Kekurangan itu proses penyelesaian terhadap lingkungan pekerjaan, menyeimbangkan pengutamaan dari para stakeholders, melakukan kerjasama antar tim, menaikkan tingkat abstraksi dari sebuah software, pemusatan pada kualitas secara terus-menerus. Contoh penerapan model RAP dalam perkembangan aplikasi atau sistem informasi. Metode RAP digunakan untuk mengembangkan sistem informasi medical check-up untuk menganalisis pendefinisian kebutuhan sistem yang tidak terlalu detail pada tahap awal.
dengan menggunakan metode. Hal tersebut dapat diatasi dengan adanya pengujian yang dilakukan oleh pengguna pada saat akhir tahapan untuk mengetahui kebutuhan sistem dan kesesuaian proses pengembangan sistem pada setiap tahapan. Model Agile yaitu publikasi. Agile merupakan model pengembangan yang dilakukan secara iteratif atau berulang-ulang dan dapat mengalami perubahan apabila diperlukan. Kelebihannya itu dari sisi Agile adalah dalam hal proses pengerjaan perangkat lunak memerlukan waktu lebih sedikit. Kekurangannya adalah pada perubahan yang bisa dilakukan secara kapanpun sesuai dengan kebutuhan pengguna. Contoh penerapan model Agile dalam pengembangan aplikasi atau sistem informasi. Satu tim yang ditugaskan untuk membuat fitur game Next pada aplikasi belanja online. Penugasan ini disebut sprint. Sprint lain dapat diberikan kepada tim selanjutnya sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Metode Scrum. Scrum adalah kerangka kerja untuk menyelesaikan pekerjaan di dalam Agile. Scrum menggunakan semua prinsip inti Agile untuk menetapkan metode guna memfasilitasi sebuah proyek. Namun penting untuk diperhatikan bahwa Agile tidak selalu seperti Scrum. Kelebihannya itu membantu menghemat biaya, membantu monitoring aktivitas serta meningkatkan produktivitas. Kekurangan: proses identifikasi tugas yang cukup sulit. Ada kemungkinan gagal karena diatur dengan ketat. Contoh penerapan model Scrum dalam pengembangan aplikasi atau sistem informasi. Implementasi Scrum bisa kita lihat dari kiprah Gojek di Indonesia. Perusahaan yang awalnya hanya menyediakan layanan ojek online sekarang sudah punya banyak fitur menarik bagi penggunanya. Misalnya GoFood, GoCar, GoPlay, GoPay, dan masih banyak lainnya dari satu fitur ojek online. Model DevOps. DevOps adalah seperangkat prosedur yang merupakan kombinasi antara proses pengembangan development dan operasi. DevOps juga dapat diartikan sebagai studi konseptual tentang pengembangan dan pengiriman perangkat lunak ke dalam infrastruktur dengan mengambil suatu pendekatan kolaboratif dan integratif antar pengembangan, develop dan operasi perangkat lunak operation. Kelebihan: siklus pengembangan yang lebih pendek, meningkatkan kualitas fleksibilitas, biaya yang lebih efisien, kontrol risiko dan pemulihan yang lebih baik, dapat meningkatkan praktik keamanan. Kekurangan: penerapan metode DevOps harus berubah kebiasaan atau kebudayaan dalam pengembangan proyek, membutuhkan software engineer yang ahli, memerlukan kolaborasi yang kuat. Contoh penerapan model DevOps pada pengembangan aplikasi atau sistem informasi. Metode ROP digunakan dalam pengembangan sistem informasi. Medical check-up mengatasi pendefinisian kebutuhan sistem yang tidak terlalu detail pada tahap awal. Model Extreme Programming. Extreme Programming merupakan sebuah proses rekayasa perangkat lunak yang cenderung menggunakan pendekatan berorientasi objek dan sasaran. Dari metode ini adalah tim yang dibentuk dalam skala kecil sampai medium, serta metode ini juga sesuai jika tim dihadapkan dengan rekrutmen yang tidak jelas maupun terjadi perubahan-perubahan yang sangat cepat. Kelebihan efisien waktu dan biaya, minim resiko, sederhana, prosesnya transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, constant feedback, perangkat lunak yang berfungsi lebih cepat, teamwork, meningkatkan kepuasan tim. Kekurangan: kurangnya dokumentasi, minim desain, tidak cocok dikerjakan secara remote.
Contoh penerapan model ekstrem programming dalam pengembangan aplikasi atau sistem informasi. Penjualan pada pakaian di toko merupakan salah satu perdagangan yang sangat populer pada saat ini. Setiap hari selalu ada orang-orang berdatangan untuk membeli pakaian sesuai keinginan mereka dengan menginginkan spek kembangan tren pakaian yang begitu berkembang dengan cepat seperti yang terjadi di toko Jaya. Pada penjualan toko pakaian berbasis web, calon pembeli tidak harus datang ke toko untuk memilih dan membeli pakaian yang disukainya. Cukup dengan berkunjung ke situs web yang dibuat khusus untuk penjualan pakaian. Hal ini akan mempermudah dan menghemat waktu untuk calon pembeli, sehingga hal ini juga akan memberikan keuntungan bagi pihak penjual, yaitu dapat meningkatkan penjualan dan daya saing. Perubahan transaksi penjualan pada masyarakat ke arah penjualan secara online sudah semakin terasa dengan ditandai situs-situs penjualan online yang menyediakan berbagai keperluan masyarakat dalam bertransaksi. Demikian itulah penjelasan dari saya. Saya akhiri bila Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.